Pada hari itu, di balik Katumenggungan, terlihatlah Tumenggung Mayang yang tengah termenung sambil mendesah dengan berat. Entah sudah berapa kali Tumenggung Mayang menegur putranya yang mata keranjang tersebut. Ia sendiri sudah lupa karena memang sudah tidak terhitung lagi bagaimana ia menegur putranya itu secara baik dan halus sampai dengan cara yang keras. Kali ini ia kembali mendapat wirang ketika ia dihadap oleh Temang Supono dari desa Karangbulutan. Temang Supono mengadu bahwa putrinya telah dibawa kabur oleh Raden Pabelan dengan bukti secari kertas surat yang mengatakan bahwa putrinya telah pergi ke Pajang untuk menyusul Raden Pabelan. Tumenggung Mayang menghela nafas berat. Wajahnya kini nampak merah padam, pertanda ia sedang menahan gelegar amarah di dadanya. Ia merasa kesulitan untuk berkilah, apalagi untuk membela diri, karena kebejatan putranya yang suka menggoda perempuan itu sudah ia dapati sejak lama. Malahan sudah menjadi bahan perbincangan hangat di Pajang akan kelakuan dari putranya tersebut. Tumenggung Mayang semakin jengkel saja mendengar laporan dari Temang Supono. Ki Temang Supono yang menghadapnya kini jadi merasa segan dan ketakutan ketika mendengar erangan nafas berat dari Tumenggung Mayang yang semakin memburu. Apalagi dari ekor matanya, ia melihat sang bupati dalam Pajang tersebut. Wajahnya nampak semakin merah seperti tomat yang sudah sangat matang. Meskipun sebenarnya kemarahan Tumenggung Mayang itu bukan ditujukan kepada Ki Temang, melainkan pada putranya sendiri. Ki Temang pun kini semakin menundukkan kepalanya. Jadi, sampai sekarang Roro Suminten belum juga pulang. Akhirnya terlontarlah pula perkataan dari mulut Tumenggung Mayang setelah beberapa saat ia terdiam karena berusaha menahan amarah di dadanya. "Belum, Ki Tumenggung," jawab singkat dari Ki Temang Supono. Sungguh satu pertanyaan yang tidak begitu penting sebenarnya yang keluar dari mulut Tumenggung Mayang. Hanya sekedar basa-basi saja karena sudah jelas maksud dari Ki Temang Supono menghadap adalah perihal putri bungsunya yang kabur dari rumahnya untuk menyusul Raden Pabelan. Tentunya sampean merasa cemas dan pada akhirnya tentu juga sampean akan marah. Bukan begitu, Ki Temang? Ucap Tumenggung Mayang yang entah itu berupa sindiran, teguran, tuduhan, atau apapun itu. Ucapan yang bernada tuduhan itu terlontar begitu saja dari mulutnya setelah dadanya menjadi semakin sesak oleh amarah. Mendengar pertanyaan dari Tumenggung Mayang tersebut, Ki Temang malah menjadi salah tingkah. Namun bagaimanapun juga, ini adalah menyangkut dari putri bungsunya yang sangat ia sayangi, yang harus ia bela. Apalagi ini masalah kehormatan keluarganya juga. Maka Ki Temang pun memberanikan diri untuk menjawab Ki Tumenggung. "Mohon maaf, Ki Tumenggung. Hamba memang cemas. Tetapi bagaimana mungkin hamba bisa marah kalau memang niat dari Roro Suminten untuk menyusul Den Pabelan kemari?" Jawaban Ki Temang yang malah berupa pertanyaan tersebut sebenarnya disampaikan dengan cara yang teramat sopan, namun telah menghujam jantung Tumenggung Mayang. "Seberapa sampean tahu bahwa Roro Suminten mempunyai hubungan dengan putraku?" "Sudah cukup lama, Gusti. Sekitar 6 bulan, jawab Ki Temang mantap namun tetap dengan sopan. "Kenapa kamu tidak laporkan padaku, Ki Temang? Atau sampean ngimpi ingin berbesanan denganku?" tanya Tumenggung Mayang dengan tatapan matanya yang tajam.
Alangkah terkejutnya Ki Temang mendengar pertanyaan dari Tumenggung Mayang yang tajam tersebut. Ia langsung mengaturkan sembahnya sambil semakin membungkukkan tubuhnya. "Mohon ampun Gusti Tumenggung, hamba bukan orang yang suka pada ngimpi. Karena hamba sudah merasa cukup bahagia hidup dalam alam nyata. Hamba tidak berani melaporkan Den Pabelan karena beliau adalah putra dari Gusti Tumenggung. Sebagai rakyat kecil, hamba hanya bisa mengelus kesabaran. Meskipun hamba tahu, kelak pasti akan terjadi petaka. Karena bagaimanapun, putri hamba itu seorang perempuan yang tentu berbeda langkahnya dengan seorang anak laki-laki Ki Tumenggung." "Lalu apa yang kau inginkan sekarang Ki Temang?" tanya Tumenggung Mayang dengan mata yang menyipit. "Hamba sebagai Romo dari Roro Suminten hanya ingin putri hamba kembali pulang ke rumah dengan selamat. Sebagai rakyat kecil, hamba tidak menginginkan yang lain selain dari keselamatan keluarga hamba. Kalaupun memang petaka itu terjadi pada Roro Suminten, hamba sebagai rakyat kecil hanya bisa menganggap bahwa itu adalah pantum yang diberikan oleh Gusti Allah kepada keluarga hamba Ki Temang. Saya akan tetap menerimanya, betapapun itu pahitnya," jawab Ki Temang dengan kepala dan tutuh yang tertunduk. Tumenggung Mayang terdiam mendengar pernyataan dari Ki Temang yang disampaikan dengan nada yang lirih tersebut. Memang putranya lah yang salah, dan ia juga mulai menyadari bahwa ia telah salah bicara pada Ki Temang Supono. Sejenak kemudian, Tumenggung Mayang berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia kembali duduk di atas kursinya. Iba juga ia pada ucapan Ki Temang yang telah mengandung kebenaran tersebut. "Baiklah Ki Temang, bila nanti Pabelan pulang, aku akan memintanya untuk memulangkan Roro Suminten dengan selamat ke desa Karangpulutan. Aku juga akan mengutus beberapa pengawal untuk mengawal kepulangannya demi keselamatan Roro Suminten." "Ki Temang, terus terang, aku pun baru tahu perihal ini sekarang." Tumenggung Mayang kemudian berdiri dan memegang pundak Ki Temang yang masih membungkuk dengan posisi yang menjurah hormat. "Ki Temang, aku minta maaf kalau menyinggung perasaanmu. Dan terima kasih atas segala keterangan yang telah kau berikan kepadaku." Tumenggung Mayang kemudian merogoh saku pakaiannya dan mengambil satu kantong uang. "Ini sekedar buat bekal sampean di jalan Ki Temang, dan juga tanda permohonan maafku karena sudah mengusik hati sampean." Namun Ki Temang kini malah kembali menjurah hormat pada Tumenggung Mayang. "Mohon ampun Gusti, tidak selayaknya seorang Tumenggung mohon maaf pada bawahannya. Dan apakah hamba pantas menerima pemberian dari Gusti Tumenggung ini?" Tumenggung Mayang hanya bisa menghela nafas mendapati perlakuan dari Ki Temang tersebut. "Sudahlah Ki Temang, tolong kabari saja kalau ada berita baru mengenai putri bungsumu itu. Terimalah ini," ucap Tumenggung Mayang sambil menyodorkan kantong uangnya yang penuh tersebut. Mau tidak mau, akhirnya Ki Temang pun menerima uang dari Tumenggung Mayang tersebut. "Hamba Gusti, matur sembah nuwun. Hamba mohon pamit. Terima kasih atas semua anugerah Gusti pada hamba." Ki Temang pun kemudian beringsut mundur lalu pamit pergi. Tumenggung Mayang pun hanya bisa terduduk lemas di atas kursi pendopo rumahnya. Setelah beberapa saat Ki Temang pergi, tiba-tiba terdengarlah suara derap kaki kuda yang sedang memasuki rumahnya. Tumenggung Mayang bagaikan disambar petir mendengarnya. Ia pun
kemudian melompat bangun dari kursinya dan berlari keluar ke halaman rumahnya. Dan memang itulah orang yang sedang ia tunggu kepulangannya. Seorang pemuda tampan yang berperawakan gagah yang nampak baru saja turun dari atas punggung kudanya. "Pabelan, cepat ke sini kamu!" bentak Tumenggung Mayang dengan mata yang melotot. Raden Pabelan yang baru saja sampai di rumahnya itu terkejut mendapati bentakan dari romonya. Ia pun kemudian menghampiri romonya sambil menjurah hormat. Namun Tumenggung Mayang langsung mencekal kerah bajunya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Nyai Tumenggung yang keluar dari dalam kamarnya karena telah mendengar keributan, kini menjadi amat terkejut ketika melihat Tumenggung Mayang telah membanting tubuh putranya sampai jatuh terlentang di lantai. Ia pun kemudian buru-buru memegang bahu suaminya untuk menahan kemarahan dari sang Tumenggung. "Kakang, hentikan. Ada apa ini?" Alangkah terkejutnya Nyai Tumenggung ketika melihat wajah suaminya yang sangat memerah bagaikan wajah Prabu Dasamuka. Saking marahnya ia kepada Raden Pabelan. Dadanya nampak jelas kembang kempis seiring dengan nafasnya yang memburu, karena kali ini sang Tumenggung sudah tidak mampu lagi menahan gejolak amarahnya. "Nyai," ucap Tumenggung Mayang dengan suara yang lebih mirip menggeram. "Sebagai seorang wanita, kalau Nyai menjadi Roro Suminten, kira-kira persoalan apa yang memaksa Nyai sampai mencari kekasihnya?" "Bisa karena kangen, Kang Mas," jawab Nyai Tumenggung perlahan. Tidak mungkin seorang gadis desa sampai nekat datang ke Katumenggungan. Pasti karena hal-hal yang mendesak dan juga menakutkan, tandas Tumenggung Mayang. Raden Pabelan menelan ludahnya. Ia sungguh ketakutan melihat amarah dari romonya kali ini, karena seumur-umur belum pernah ia melihat romonya yang marah sampai seperti ini. Tumenggung Mayang kemudian melepaskan tangan istrinya dari pundak. Ia kemudian mencengkram kerah baju Raden Pabelan. "Lihat romomu ini, lihat!" bentak Tumenggung Mayang. Raden Pabelan pun memberanikan diri untuk menatap wajah romonya yang sedang mendegus marah. "Roro Suminten mencarimu karena dia sedang hamil, bukan?" tanya Tumenggung Mayang dengan suara yang keras. Alangkah terkejutnya Raden Pabelan karena romonya mengetahui tujuan dari Roro Suminten yang sampai berani mendatangi rumahnya. Ia pun kemudian langsung membuang mukanya karena tak berani melihat kemarahan yang terpancar jelas dari wajah romonya tersebut. "Di mana dia sekarang?" "Saya suruh dia pulang, Romo. Saya beri dia uang untuk membeli segala keperluannya dan juga menyuruh 2 pengawal untuk mengantarnya pulang, sekaligus untuk memastikan agar dia tidak berani lagi kembali kemari. Saya takut Romo marah. Jadi, saya langsung menyuruhnya pulang, Romo," jawab Raden Pabelan dengan ketakutan. Mata Tumenggung Mayang hampir meloncat keluar ketika mendengar jawaban dari putranya yang tidak bertanggung jawab tersebut. "Lele, dia pasti keloro-loro karena telah merasa terhina oleh perbuatanmu yang tidak bertanggung jawab itu. Laki-laki macam apa kamu? Mau berbuat, tapi tanganmu mau bersih." Raden Pabelan langsung mengaturkan sembahnya dengan sekujur tubuh yang bergetar ketakutan. "Ampun, Romo. Ampun. Saya memang salah." Jari telunjuk Tumenggung Mayang pun langsung menunjuk kening putranya yang sedang menjurah hormat tersebut. "Jangan kamu kira kalau kamu sudah berani mengakui kesalahan,
Itu adalah perbuatan seorang ksatria. Seorang ksatria sejati berani mengakui kesalahannya dan juga berani menerima hukuman atas kesalahannya itu. Nyai Tumenggung langsung memegang bahu suaminya, kemudian mengelus-elus punggungnya agar suaminya itu menjadi lebih tenang. Namun Tumenggung Mayang masih saja menyemburkan kejengkelan hatinya pada putranya itu. Gadis itu adalah anak bungsu dari Temang Karangpulutan, kan? Betul, Romo. Iya, bentak Tumenggung Mayang yang tidak kira-kira kerasnya. Katakan sejujurnya, Le. Apakah dia hamil sampai dia berani menyusul kemari? Raden Pabelan terdiam sejenak karena memang Roro Suminten sampai berani menyusulnya ke Katumbungan Mayang ini karena dia hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Raden Pabelan. Namun karena takut pada romonya, ia membawa gadis malang itu ke seorang dukun ilmu hitam untuk menggugurkan kandungannya. Raden Pabelan juga menyuruh dukun itu untuk membuatnya linglung serta hilang ingatan. Hasilnya, anak dari Temang Supono tersebut menjadi kehilangan kewarasannya dan Raden Pabelan menyuruh 2 orang pengawal kepercayaannya untuk mengantar Roro Suminten secara diam-diam. Kenapa kamu diam? Jawab, Le, bentak Tumenggung Mayang. Mohon ampun, Romo. Roro Suminten tidak hamil. Dia berani sampai menyusul saya ke sini. Karena apa? Karena dia mau menagih janji saya. Saya pernah berjanji untuk menikahinya, Romo. Jawab Raden Pabelan yang berbohong. Saking jengkelnya Tumenggung Mayang, ia pun kemudian menendang kepala Raden Pabelan yang sedang menjurah hormat kepadanya. Istrinya pun menjerit dan memegangi tangan Tumenggung Mayang agar tidak keterusan menyiksa putra mereka satu-satunya. Keparat kamu, Le. Jadi kau berjanji tetapi tidak berani menepatinya. Laki-laki macam apa kau ini? Seingat Romo tidak pernah mendidikmu seperti ini. Semburu Tumenggung Mayang sampai muncrat ke wajah Raden Pabelan. Mohon ampun, Romo. Saya mengaku salah. Saya khilaf, Romo. Tetapi, benarkan dia tidak hamil? Selidik Tumenggung Mayang. Tidak, Romo. Sungguh, saya belum pernah menyentuhnya. Saya hanya merayunya saja dulu. Jelas Raden Pabelan yang semakin memperkuat kebohongannya. Duh Gusti, ratap Tumenggung Mayang yang sudah kehabisan akal dan kesabaran untuk mendidik putranya itu. Salah apa aku ini? Aku tidak mampu mendidik putraku satu-satunya. Kenapa dia malah tumbuh menjadi anak yang bejat begini? Sudahlah, Kakang. Bagaimana kalau kita titipkan saja Pabelan pada Paman Juru Mertani di Mataram untuk dididik olehnya? Usulnya itu Tumenggung yang merupakan adik kandung dari Senopati Eng Alogo untuk menenangkan suaminya. Itu tidak menyelesaikan masalah, Nyai. Itu sama saja tandanya aku tidak becus mengurus anak kita yang cuma satu itu. Seharusnya kita bisa mendidik anak kita sendiri supaya bisa berbuat baik dan berpikiran lurus. Sahut Tumenggung Mayang sambil mengelus-elus dadanya berusaha untuk menekan amarahnya. Pada malam harinya, Tumenggung Mayang yang sedikit lebih tenang terus merenung memikirkan bagaimana cara yang paling baik sekaligus ampuh untuk membuat putranya itu jerah. Ia berpikir satu-satunya cara agar putranya itu bisa jerah adalah dengan memberikan hukuman yang sangat berat untuknya. Namun, hukuman yang ia berikan harus diberikan secara tidak langsung olehnya, melainkan oleh orang yang paling berkuasa di negeri ini, yang tidak lain tidak bukan adalah Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Maka kemudian
Kemudian ia pun mengatur siasat untuk menjebak putranya itu sendiri. Pada pagi harinya, Tumenggung Mayang memanggil putranya ke taman belakang rumahnya. "Duduk," perintah Tumenggung Mayang. Raden Pabelan pun kemudian duduk di hadapan romonya. Sang Tumenggung duduk sambil bersedekap dan matanya terus menatap putranya itu dengan tajam tanpa berkedip, sampai akhirnya terdengar helaan nafasnya yang berat. "Sebenarnya, Romo sudah putus asa menghadapi tingkah lakumu itu, Pabelan. Romo berpikir untuk memberikanmu saja untuk ugal-ugalan dan juga bejat-bejatan. Tetapi naluriku sebagai orang tua melarang itu. Apalagi melihat biongmu sangat menyayangimu. Sampai-sampai ia memanjakanmu secara berlebihan. Tapi aku tidak tega melihat istriku menyayangi seorang keparat sepertimu," ujar Tumenggung Mayang dengan dada yang sesak menahan kedongkolan hatinya pada perilaku putranya itu sendiri. Tumenggung Mayang menghembuskan nafas beratnya beberapa kali untuk mengurangi sesak di dadanya. Setelah itu, ucapannya agak melunak. "Le, sekarang kita bicara sebagai sesama laki-laki. Aku juga dulu pernah muda sepertimu, juga suka sama wanita. Tetapi yang kudekati itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terhormat. Tidak seperti kowe, Nger, yang beraninya cuma meluruk ke pelosok-pelosok desa. Bahkan yang lebih memalukan lagi, Romo tahu kalau kamu bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak genah, Nger." Ucaran Tumenggung Mayang tersebut sangat menonjok hati Raden Pabelan. Kupingnya merasa sangat panas mendengar ucapan dari romonya, dan dadanya kini menjadi sesak dan keringat mulai bercucuran di tengkuknya. "Ger Pabelan, jawab pertanyaanku. Apakah kamu itu sebenarnya malu untuk bergaul dengan putri-putri bangsawan?" tanya Tumenggung Mayang. "Tidak, Romo. Tapi hamba akui, hamba memang kurang suka," geleng Pabelan. "Kenapa?" tanya Tumenggung Mayang penasaran. "Mohon maaf, Romo. Kebanyakan dari mereka itu angkuh. Terlalu banyak berbahasa basi, terlalu banyak berpura-pura, Romo," jawab Raden Pabelan. "Salah kowe, Nger. Salah. Kowe salah menilai. Sikap adiluhung para anak bangsawan memang harusnya begitu. Tidak pantas kalau seorang priagung celelean, cengengesan. Itu kenapa sejak dari kecil kamu, Romo, ajarkan yang namanya toto kromo," tukas Tumenggung Mayang. "Ger Pabelan, kamu tahu kenapa? Kenapa Romo tidak setuju kalau kamu keluyuran ke kampung-kampung dengan perempuan-perempuan yang tidak genah itu?" Raden Pabelan hanya menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku takut Pranoto nilaimu jadi berubah, Ger. Ingat, Ger Pabelan, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus memiliki tolok ukur, Ger. Kalau tolok ukur yang kamu terapkan ini sudah tidak benar, maka apa yang kamu dapatkan juga akan menjadi ngawur." "Mohon maaf, Romo. Hamba kurang paham." "Gampangnya begini. Kalau kamu sudah terbiasa dengan kerikil, maka batu itu sudah kamu anggap paling cantik. Tetapi kalau kamu sudah terbiasa dengan permata, maka intan berlian itulah yang akan kamu anggap cantik. Begitu juga dalam hal mencari istri. Kamu akan merasa malu untuk membawa istrimu ke kalangan istana karena istrimu hanya sebuah kerikil. Sementara di sana bertebaran intan berlian yang cantik dari anak-anak para bangsawan keraton. Kemudian kamu menyesal karena istrimu adalah sebuah kerikil. Lalu kamu akan mencari istri untuk bisa mengimbangi permata-permata tadi.
Kamu mengerti, Nger? Jelas Tumenggung Mayang dengan panjang lebar. Raden Pabelan mengangguk. Iya, Romo. Hamba sudah mulai paham. Tumenggung Mayang tersenyum penuh selaksa makna. Ia pun kemudian mengutarakan maksudnya pada Pabelan. Kalau kamu ingin disebut sebagai jagoan wanita, kamu dekati Putri Tumenggung atau Putri Adipati. Bahkan, kalau kamu lebih berani lagi, dekati Putri Pembayun. Raden Pabelan terkejut mendengar nama terakhir yang disebut oleh romonya. Nah, Putri dari Kanjeng Sultan, Romo? Ya, putri dari Kanjeng Sultan itu di samping cantik juga cerdas. Sempurna sekali sebagai seorang wanita. Tentu, Romo dan biungmu akan merasa bangga kalau kau bisa memilikinya. Tugas Tumenggung Mayang dengan tegas. Raden Pabelan hanya terdiam mendengar ucapan dari romonya tersebut. Tentu saja, mana berani ia untuk mendekati Putri Pembayun yang sepanjang waktu dijaga ketat oleh para prajurit khusus Kesultanan Pajang. Tumenggung Mayang menyeringai melihat putranya itu nampak ragu-ragu untuk menerima sarannya tersebut. Ayo, jangan kamu hanya bisa sebagai priai gombal bodol. Raden Pabelan hanya bisa salah tingkah, tak mampu ia menjawab saran dari romonya tersebut. Setelah pembicaraan itu, siang dan malam otaknya terus berpikir bagaimana ia bisa melaksanakan saran dari romonya tersebut. Bagaimana ia bisa menebus kesalahannya pada Romo dan biungnya sekaligus membuat mereka bangga dengan berhasilnya ia untuk menikahi Putri Pembayun, putri dari Sultan Pajang yang terkenal sangat cantik jelita dan juga teramat cerdas tersebut. Pada suatu siang di jalanan kota Raja Pajang, sebuah kereta kencana yang dikawal oleh puluhan prajurit Pajang serta diiringi oleh belasan dayang emban nampak melintasi jalanan kota Pajang menuju ke dalam puro keraton Pajang. Semua orang yang berada di jalanan kota Pajang nampak membubuhkan badan dan menjurah hormat pada kereta kencana tersebut. Di dalam kereta yang dikawal oleh puluhan prajurit dan belasan dayang emban tersebut, nampaklah seorang gadis yang teramat cantik yang berkulit hitam manis yang tak henti-hentinya melemparkan senyuman manisnya pada seluruh penduduk kota. Raden Pabelan yang sengaja duduk-duduk di jalanan kota tersebut amat sangat terpana melihat kecantikan wanita yang berada di atas kereta kencana tersebut. Ya, gadis itu tidak lain adalah Putri Pembayun, putri dari Kanjeng Sultan Hatiwijoyo yang kecantikannya amat terkenal ke seantero tanah Jawa. Kecantikan Putri Pembayun tersebut seolah telah membius Raden Pabelan sampai pemuda yang berwajah tampan ini tetap berdiri mematung, terbengong-bengong sambil tersenyum sendiri meskipun kereta kencana yang dinaiki oleh Putri Pembayun dan seluruh pengiringnya sudah memasuki pintu gerbang keraton. Raden Pabelan tetap menatap pintu keraton yang telah ditutup tersebut. Benar-benar intan permata, gumamnya dalam hati setelah beberapa saat menatap pintu gerbang keraton yang telah lama ditutup tersebut. Raden Pabelan kemudian menaiki kudanya dan memacunya keluar kota Pajang. Ia memacu kudanya tanpa arah tujuan. Dalam benaknya terus tergambar bagaimana manisnya senyuman dari Putri Pembayun. Pemandangan tersebut hanya ia saksikan dalam beberapa saat saja, namun sangat menancap dalam jiwanya. Hatinya kini terasa sakit sekaligus merasa nyaman dan hangat, dan itu adalah suatu perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia sudah banyak menggauli gadis-gadis cantik yang ia sendiri sudah lupa jumlah pastinya. Raden Pabelan kini termangu-mangu di atas kudanya. Akhirnya ia pun hanya menjalankan kudanya perlahan menyusuli Kali Laweyan.
Perasaan aneh tersebut terus saja menyerang hati Raden Babelan. Makan tidak enak, tidur pun juga tidak nyenyak. Raden Babelan seolah terkatung-katung dalam sebuah perahu kecil di tengah samudera yang luas. Beberapa hari kemudian, setelah hatinya agak tenang, barulah Raden Babelan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan dengan lemas dan lesu, ia pun menjalankan kudanya ke Katumenggungan Mayang. Mendengar kabar kepulangan putranya dari para penjaga rumahnya, yaitu Menggung, kemudian langsung berlari keluar menyambut kepulangan putra tunggalnya yang amat ia sayangi tersebut. Dipeluknya erat tubuh Raden Babelan, seturunnya ia dari punggung kudanya. Dari mana saja kamu, Ger? 3 hari kamu tidak pulang. Saya sedang mencoba merenungi hidup saya, Biung. Saya menyusuri Kali Laweyan dan masuk hutan Grogolan. Saya ingin melakukan keinginan Romo, Biung, jawab Babelan dengan lemas. Piye, Ger? Tanya ibunya dengan keheranan. Yong, saya ingin sekali mendekati Keputren. Tetapi, terus terang, hati saya tidak sanggup, Yong. Ada semacam rasa rendah diri yang menguasai hati saya ketika mengetahui kecantikan dari Gusti Putri Pembayun, ujar Raden Babelan sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya sang ibu mendengar ujaran dari putranya tersebut. Ger, kamu jangan main-main. Perbuatanmu itu bagaikan pungup merindukan bulan. Maksud dari ramamu itu, mbok supaya pergaulanmu itu diperbaiki. Kan masih banyak putri-putri Tumenggung lainnya atau putri dari Punggawa Tinggi, Ger. Cegasnya itu Menggung dengan nada yang penuh kekhawatiran. Tidak, Biung, tegas Raden Babelan. Romo sudah merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Maka saya harus mampu menggegerkan Pajang, Yung. Berbahaya, Ger. Biung tidak mau kamu bernasib buruk karena bermain-main dengan putri Kanjeng Sultan. Kembali ibunya mencegah dengan penuh rasa khawatir. Namun Raden Babelan mengabaikan peringatan dari biungnya tersebut karena bukan hanya tekadnya untuk membuktikan kejantanan dirinya pada romonya saja, tetapi karena ia memang telah terlanjur jatuh hati pada kecantikan dari Putri Pembayun, salah satu putri dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang belum mendapatkan jodoh. Siang dan malam, bayangan senyum Putri Pembayun terus saja menari-nari dalam benaknya. Dan hal itu membuat Raden Babelan merasa tidak enak makan, tidak enak minum, dan tidak enak tidur. Sampai akhirnya ia pun membulatkan tekadnya untuk mendekati Putri Pembayun bagaimanapun caranya. Aku harus mampu menaklukkan hati Putri Pembayun. Percuma aku jadi laki-laki kalau tidak bisa menaklukkan hati wanita pujaan hatiku. Tekadnya dalam hati. Raden Babelan kemudian berbaring di atas tempat tidurnya. Pandangannya menatap ke atas langit-langit kamarnya, dan di langit-langit kamarnya itulah seolah tergambar senyuman Putri Pembayun yang begitu mempesona. Pembayun, baru sekali saja aku melihat senyumanmu yang seindah matahari terbit di pagi hari itu. Tetapi engkau telah berhasil membuatku tergila-gila kepadamu. Engkau telah meluluhlantakkan hatiku hanya dengan satu senyumanmu itu. Apakah engkau jelmaan dari Dewi Kamarati sehingga bisa membuatku bertekuk lutut padamu? Rintih Raden Babelan dalam hatinya. Raden Babelan yang tengah kasmaran tersebut menjadi nekat, tidak peduli pada bahaya yang menghadangnya apabila ia berani melaksanakan niatnya tersebut. Maka kemudian disusunlah siasat untuk mendekati Putri Pembayun. Ia kemudian menulis sebuah surat pendek dan mengambil segenggam bunga cempaka.
Setelah selesai menulis suratnya, ia pun kemudian menyelipkan surat tersebut ke dalam genggaman kuntum bunga cempaka yang telah ia siapkan. Raden Pabilan pun kini kemudian merapal aji gendam sukmonya yang mempunyai daya pengasihan yang sangat ampuh yang telah ia dapatkan dari seorang dukun ilmu hitam tanpa sepengetahuan Romo dan biungnya. Raden Pabilan pun kemudian perlahan-lahan merapal mantra yang telah ia pelajari dari gurunya yang nantinya mampu memikat siapa saja apabila ia menerima bunga serta suratnya tersebut. Apalagi kalau orang itu membaca surat yang telah ia tulis tadi, pastilah ia akan langsung jatuh hati, bahkan mungkin tergila-gila pada sang pembaca jabang mantra tersebut. Setelah semuanya dipersiapkan, Raden Pabilan pun kini mulai melancarkan siasatnya untuk mendekati Putri Sekar Kedaton. Secara hati-hati didekatinya emban Putri Pembayun yang biasa diutus untuk membeli bunga di pasar. Diberikannya bunga cempaka dan juga surat rahasianya kepada sang emban dan disebutkan pula namanya ketika emban dari Putri Sultan Hadiwijoyo itu menanyakannya. "Mbok, namaku Raden Pabilan, putra dari Tumenggung Mayang. Tolong haturkan bunga persembahanku ini kepada putri junjunganmu itu, Mbok." Bagaikan kerbau yang telah dicocok hidungnya, sang emban pun kemudian mengaturkan bunga persembahan itu kepada Putri Pembayun. "Mohon ampun Gusti Ayu, seorang pemuda yang luar biasa tampan wajahnya menemui hamba di jalan dekat pintu gerbang alun-alun dan kemudian memberikan bunga ini untuk diberikan kepada Gusti Ayu." Mendapat bunga itu, kian cepat berdesir-desir darah sang putri mendapati laporan dari embannya. Diterimanya bunga cempaka itu dan tersentaklah ia saat mendapati surat yang terselip di antara kuntum-kuntum bunga itu. Buru-buru dibukanya surat rahasia itu. Berkerut-kerut kulit dahinya saat membaca isi surat yang pendek namun amat menyentak perasaannya itu.